Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Ya, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Siti Fatimah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebelum kita belajar, kita diajak untuk senantiasa bersabar. Salah satunya adalah dengan belajar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema teks laporan percobaan. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu dengan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, apa sih tujuan kita belajar teks laporan percobaan? Ya, kita simak ya. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan, dan berikutnya kita akan bisa menyajikan bagaimana teks laporan percobaan itu dilaksanakan. Nah, apa sih Bu struktur teks laporan percobaan? Bagaimana sistematika penulisannya? Dan apa saja kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan? Yuk kita simak berikutnya. Nah, struktur teks laporan percobaan. Ada dua ya, klasifikasi pernyataan umum dan uraian. Dalam teks laporan percobaan, klasifikasi umum itu menentukan sesuatu secara umum, jadi dibahas secara umum. Dan yang kedua, uraian yaitu menggambarkan sesuatu secara terperinci, bagian per bagian, dan bahkan sampai hal-hal khusus dijelaskan di dalam uraian. Nah, teks laporan percobaan sistematikanya bisa disajikan dalam bentuk deskripsi ataupun eksplanasi. Nah, saat ini teks laporan percobaan kita sajikan dalam bentuk karya ilmiah. Apa saja itu? Yang pertama, judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, langkah-langkah ini, sistematika penulisan ini ditulis secara berurutan ya. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan. Setiap teks memiliki ciri khas tersendiri, termasuk kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Kita lihat ya, ada 4, ada sinonim dan antonim, kata bilangan, kalimat perintah, dan kata hubung. Kita simak penjelasan berikutnya. Apa sih sinonim dan antonim? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi sinonim adalah persamaan makna kata, sedangkan antonim adalah makna kata yang berlawanan. Kita simak contohnya. Panas dan dingin, besar dan kecil, luas dan sempit. Itu bagian contoh dari antonim. Sedangkan sinonim, perah dan peras, kursi dan bangku, itu adalah contoh antonim. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kata bilangan. Apa itu kata bilangan? Kata yang menunjukkan sebuah jumlah atau angka yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya yang menunjukkan jumlah dalam teks laporan percobaan. Nah, dalam kata bilangan ini, yaitu dalam hitungan jumlah bisa waktu, bisa takaran, bisa juga panjang. Nah, ini kaidah kebahasaan yang berikutnya. Ada kata siapkan, aduklah, tambahkan, sebaiknya, dan campurkan. Termasuk kata apa yang ini? Iya, kata perintah yang terdapat di dalam kalimat perintah. Dalam teks laporan percobaan tentunya sangat banyak mengandung kalimat perintah.
Selanjutnya adalah kata hubung yang bisa kita kenal dengan konjungsi. Apa saja? Ada jika, atau, saat, dan, kemudian, sehingga, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya kata hubung yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Berikutnya, kita analisis bersama contoh teks laporan percobaan mulai dari strukturnya. Kita lihat, masih ingat apa strukturnya? Iya, betul sekali. Yaitu ada uraian, yang kedua, yang pertama adalah umum. Jadi urutan yang pertama yaitu klasifikasi pernyataan umum, ini tujuan, ini bagian dari klasifikasi umum. Nah, yang alat dan bahan itu bagian dari uraian. Selain alat dan bahan, ada juga yang masuk ke dalam uraian, yaitu adalah langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang termasuk dalam uraian lagi yaitu hasil dan kesimpulan. Ini bagian dari struktur. Sudah paham sampai di sini? Ya, semoga paham ya. Hanya ada dua struktur dalam teks laporan percobaan. Sekarang kita analisis dalam langkah-langkahnya. Di sini dalam langkah-langkah teks laporan percobaan banyak sekali kaidah kebahasaan di dalamnya. Yang pertama adalah adanya sinonim dan antonim. Yang mana coba kita simak bersama. Yang mana sinonim antonim? Ini, masukkan, keluarkan. Itu bagian dari antonim. Kemudian ada kata 5-10 menit, itu bagian dari kata bilangan. Dan untuk coba perhatikan yang di garis bawahi, campurkan, aduklah, tambahkan, masukkan, keluarkan, dimainkan. Ini bagian dari kaidah kebahasaan yang mana? Ya, betul sekali. Bagian dari kaidah kebahasaan kalimat perintah. Itu ya, dari poin pertama sampai poin terakhir. Selanjutnya, ya, kita akan menyusun teks laporan percobaan. Nah, bagaimana sih Bu kita menyusun teks laporan percobaan? Nah, ada dua langkah dalam menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, kita menyusun teks laporan percobaan dan tentunya berdasarkan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan yang kita bahas tadi. Yang kedua, dengan cara menyunting teks laporan percobaan. Nah, langkah-langkah menyusunnya, perhatikan ya, ada 4. Yang pertama, kita bisa menentukan judul dari objek yang akan kita amati. Berikutnya, menyusun tujuan. Apa sih tujuan dari kita melaksanakan percobaan tersebut? Berikutnya, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan strukturnya. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa sesuai dengan PUEBI dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Apa sih Bu PUEBI itu? Nah, PUEBI itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, di dalam teks laporan percobaan itu kita mengikuti aturan-aturan kebahasaan yang ada. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan. Langkah-langkah dalam menyunting ada 3. Yang pertama, menandai kata, kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah. Nah, di sini perhatikan ya. Jadi kalau kita sudah buat teksnya, kita tandai kata, kalimat itu yang salah itu yang mana. Baru kemudian memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Dan langkah terakhir adalah menulis kembali teks laporan percobaan yang telah kita buat agar menjadi teks yang baik dan benar. Sudah paham sampai di sini? Insya Allah paham semua ya. Demikianlah materi yang disampaikan pada video kali ini. Semoga Allah izinkan kita bersama untuk bisa memahami apa yang telah disampaikan pada video kali ini. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.